Sekarang kita udah sampai di asesmen suhu kompetensi minimum suhu dan kalor. Soal nomor 1 di sini sayuran, anggur, telur disimpan dalam chiller storage. Sayuran, anggur dan telur. Berarti ini ya, anggur dan telur. Berarti dari 0 sampai 10 derajat. 0 sampai 10 derajat berarti di chiller storage. Berarti benar. Yang kedua, ikan nila segar disimpan di freezer. Segar berarti ini ya. Ini dari 0 sampai 1. 0 sampai 1 di chiller storage. Berarti salah ya. Terus kemudian yang ketiga, beras mie kering. Beras tunggu dulu. Dari tadi kan ikan segar ya. Kalau ikan segar kan 0 sampai 1. 0 sampai 1 otomatis di chiller ya, chiller storage. Nah, kalau misalnya yang ketiga itu beras mie kering, beras tepung mie kering berarti ini. 29 sampai 30 berarti ini ya, dry storage. Nah, benar lagi. Dry storage katanya benar. Melon pisang, kentang itu 16 sampai 18. 16 sampai 18 berarti dry storage, benar lagi. Daging sapi beku. Kalau daging sapi beku berarti di min 18. Min 18 berarti freezer storage ya. Freezer storage itu berarti dia chiller storage, berarti salah. Harusnya di freezer ya. Freezer. Nah, sekarang kita lanjut soal nomor 2 ya. Pasangkanlah pernyataan sebelah kiri dan sebelah kanan dan jawab ya pokoknya pasangkanlah intinya ya. Nah, coba dilihat di bukunya nanti halaman 154 ya, di situ ada beberapa rumus. Nah, sekarang kita cari dulu yang pertama itu adalah dry storage ya, dry storage yang ini kita kasih nomornya 2, 3, 4, 5, 6. Ya ini dulu ya, dry storage. Dry storage itu kan suhunya 18 sampai ini 18 sampai 38 ya, 18 sampai 38 derajat Celcius. Nah, kita rubah dulu kita rubah ke reaumur ya. Reaumur itu rumusnya adalah nanti 4/5 kali suhu Celciusnya ya, 18. Sehingga ini nanti dapat 14,4. Sedangkan yang 38-nya itu berarti yang ini ya, ke reaumur lagi. Berarti reaumur sama dengan 4/5 kali 38. Itu sama dengan dapatnya 30,4. Nah, berarti ini jawabannya ke sini ya. Nah, terus kita lihat yang kelima, suhu penyimpanan buah potong. Nah, suhu penyimpanan buah potong itu kan antara buah potong, buah potong, buah segar atau buah potong. Nah, itu kan 0 sampai 2 ya. 0 sampai 2. Oh, bukan. Kita lihat dulu yang nomor 6 ya. Nomor 6. Nah, nomor 6 itu kan susu dan butter. Susu itu kan nomor 6 kita lihat. Nomor 6 itu kan susu dan butter itu 7 sampai 10. Nah, 7 sampai 10 itu berarti kita coba lihat ke sini ya. Ini kan kalau misalnya ini kan ke Kelvin nih ini. Berarti kalau ke Kelvin kan berarti ini derajat Celcius ya. Tuh sama dengan Kelvin itu jadinya adalah 273 ditambah 7. Itu sama dengan 280. Nah, ini dia berarti kan. Terus kalau ke reaumur, Celcius ke reaumur, berarti reaumur sama dengan 4/5 dikali 10. Nah, ini coret-coret 2 dapat 8. Nah, jadi ini kalau yang nomor 6 itu pasangannya ke sini. Oke. Kemudian kita lihat buah potong. Buah potong itu kan 0 sampai 2. Yang kelima kita lihat lagi ya. Nah, yang kelima. Kita kotakin aja ya biar enggak. Ini nomor 6. Nah, nomor 5 itu kan buah potong. Kalau buah potong itu kan suhunya 0 sampai 2 ya. 0 sampai 2 derajat Celcius. Nah, kalau misalnya di sini, kalau ke Kelvin nggak mungkin. 273 tambah 0 tetap 273. Kalau ke Fahrenheit, kita lihat Fahrenheit itu, ya bisa nih Fahrenheit 232 ya. Terus nanti yang 273. Berarti 273 tambah 2, 275. Ya, jadi pertama yang ini kita tambahkan ke Fahrenheit. Ke Fahrenheit berarti itu rumusnya nanti ada 9/5
9/5 dikali 0 ya, ditambah 32. Ini sama dengan 32. Oke. Sedangkan yang untuk Kelvinnya adalah 273 ditambah 2. Itu sama dengan 275. Nah, oke. Berarti ini pasangannya yang nomor 5 itu adalah 32 sama 275. Dah. Terus kita lanjut yang ke nomor berapa lagi? Nomor 4. Kita cek nomor 4 ya. Suhu pada freezer storage. Nah, suhu pada freezer storage itu kan min 18. Nih, min 18 media. Min 18. Nah, kalau di apa tadi yang nomor 2 itu nomor berapa tadi? Freezer storage ya. Freezer storage itu kan ini nomor 4. Nah, nomor 4 itu kita rubah ke Fahrenheit. Nah, cara merubah ke Fahrenheit-nya itu adalah F sama dengan 9/5 dikali min 18 ya, ditambah 32. Nah, ini dan nanti dapat hasilnya adalah min 0,4. Nah, berarti ini freezer storage itu ke sini perginya. Oke. Kemudian nomor 3 lagi. Nomor 3. Nah, ini kita kotakin. Nomor 3 itu adalah chiller storage. Nah, chiller storage mana tuh? Yang ini ya. Nah, berarti yang kemungkinan itu kayaknya ini deh Reaumur. Nah, dia kan suhunya dari berapa? 0 sampai 10 derajat. Nah, kalau kita cari ke Reaumur, nah ini kalau untuk yang nomor 3 itu kan nomor 3 suhu chilly storage. Chilly storage itu kan dari 0 sampai 10, berarti 0 sampai 10 itu kita cari ke Reaumur dulu ya. Reaumur itu kalau ke Celsius adalah 4/5 dikali dengan suhu Celsiusnya 0. Berarti ini 0, ya kan? Kemudian kalau kita cari ke Fahrenheit, itu adalah 9/5. 9/5 dikali 10, ya, ditambah 32. Nah, coret-coret ini 2, berarti jadinya 18, ini 2 ya, 18 ditambah 32 sama dengan 50. Nah, berarti suhunya itu 0 sama 50. Nah, berarti ini pasangannya adalah chiller storage itu ke sini. Nah, oke. Udah semua ya. Nah, terus berarti suhu tempat. Nah, suhu tempat ini, suhu tempat ini maksudnya apa ya? Mungkin maksudnya suhu tempat ini kalau misalnya dia suhu tempat itu 10 derajat, bukan deh, suhu tempat. Nah, suhu tempat ini kan kita nggak tahu ya. Emang ada di sini di keterangannya suhu tempat. Suhu tempat nggak ada ya. Nah, nanti silakan dicari aja misalnya kalau berapa diketahui gitu ya. Kalau di sini kan nggak ada, tidak diketahui kan? Tidak diketahui. Jadi yang jelas yang ini aja dulu ya. Berarti ini kita nggak tahu berapa. Anggaplah misalnya suhu tempat ini nilainya anggaplah suhu tempat ini min 28 derajat Celcius. Ya, berarti kalau kita rubah ke Kelvin, itu jadinya adalah 273 dikurang 28. Itu dapatnya adalah 245. 245 berarti perginya ke sini ya. Nah, ke sini. Oke? Nah, kira-kira begitulah ya. 3. Berdasarkan infografik di atas, isilah kotak berikut yang sesuai dengan keterangan yang terdapat dalam teks dengan memberikan tanda centang pada kolom benar dan salah. Nomor 1, bumi menyerap 47% radiasi matahari dan memantulkan kembali 53%. Ya, dia menyerap 47 ya, berarti itu sisanya dipantulkan, ya kan? Berarti ini benar, sisanya berarti 53. Oke. Nomor 2, radiasi matahari dipantulkan kembali melalui awan, permukaan bumi, dan atmosfer bumi. Berarti dipantulkan lagi ya. Berarti dipantulkannya itu oleh permukaan bumi, ya. Kemudian awan, ya benar nih. Bumi, awan, dan atmosfer bumi. Atmosfer bumi, ozon ya. Diserap oleh radiasi, diserap oleh awan ozon.
dipantulkan oleh permukaan bumi, dipantulkan oleh awan. Ini ya, dipantulkan oleh permukaan bumi, dipantulkan oleh awan juga, kemudian tapi nggak ada dibilangnya atmosfer bumi mana nih? Diserap oleh udara. Ya, luar angkasa berarti ini ya, ini adalah atmosfer bumi. Benar lagi ya. Nomor 3. Atmosfer bumi menyerap 23% dari radiasi matahari yang masuk ke bumi. 23%. Kita lihat di grafiknya, 23% diserap oleh atmosfer bumi menyerap 23% dari radiasi matahari yang masuk ke bumi. Ini ya berarti 23% diserap oleh udara, H2O, ozon, dan awan debu. Ya, berarti itu atmosfer ya, berarti benar lagi. Nomor 4, energi matahari yang diserap oleh bumi kembali ke atmosfer hanya melalui proses konduksi dan panas laten. Nah, dia nggak hanya konduksi panas laten aja ya, kan ini konduksi panas laten sama radiasi, berarti ini salah. Nomor 5, radiasi yang dipantulkan oleh awan sebesar 7%. Oleh awan, radiasi yang dipantulkan oleh awan tuh 17% ya. Nah, berarti ini salah. Nomor 4 di sini kita kasih nomor. Nah, jika besar N0 sekian, berikanlah centang. Yang pertama, radiasi matahari diserap permukaan bumi. Nah, diserap permukaan bumi itu kan 47%. 47/100 dikali 1367. Berarti 0,47 dikali 1367. Jadi 642,49. Berarti benar ya. Nomor 3, radiasi matahari yang diserap oleh atmosfer bumi sebesar diserap oleh atmosfer itu kan ini ya, atmosfer berarti ini ya 23%. 23/100 kali 1367. Berarti 0,23 kali 1367. 314. Berarti 314,41. Ya. Kemudian yang nomor 3, radiasi matahari yang dipantulkan kembali oleh awan. Yang dipantulkan oleh awan berarti yang ini ya, yang 17%. Berarti 17/100 kali 1367. Berarti 0,17 dikali 1367. Berarti 232,39. 232,39. Berarti ini salah ya. Ini betul juga. Yang nomor 3, yang nomor 4, radiasi matahari yang dipantulkan kembali oleh permukaan bumi. Dipantulkan kembali oleh permukaan bumi berarti 6% ini ya. 6/100 kali 1367. Berarti 0,06 dikali 1367. 82,02. Berarti ini benar. Yang nomor 5, selisih radiasi matahari yang diserap dan dipantulkan kembali di bumi. Berarti kan yang diserap tadi 642,49. Yang dipantulkan kembali ke permukaan bumi berarti yang 6% tadi ya, yang ini. 82,02. Berarti 642,49 dikurang 82,02. Berarti 560, 560,47. Ini salah ya. Kan dia yang diserap bumi itu kan yang 47 yang ini, ya kan? Terus dipantulkan kembali kan yang 6%. Nih. Berarti kan dia tanya selisih kan? Berarti itu ini, berarti salah ya. 5, di sini dari 47% radiasi matahari yang diserap bumi, radiasi panas yang dipancarkan kembali pada proses konduksi. Nah, kalau pada konduksi, itu kan dia 7%. 7% ya konduksi ini. 7/100 dikali rata-ratanya ini ya, 1367. 1367 itu dapat hasilnya nanti adalah 0,07 dikali 1367. 95,69.
Sedangkan pada panas laten itu dia 24%, 24/100 kali 1367. Nah, kali 1367 itu hasilnya adalah 328,08. Sehingga jawabannya ini ya.